Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke chapter 7-nya Slavin ya, pembelajaran efektif atau effective lesson. Nah, proses pelajaran di kelas ini ya, itu adalah proses yang utama gitu ya, tempat pendidikan berlangsung. Jadi aspek-aspek pendidikan lainnya itu adalah pelengkap saja ya, seperti infrastruktur ya, kelengkapan gedung itu merupakan pendukung guru dalam menyampaikan pelajaran dengan efektif. Nah, utamanya ya proses pembelajaran atau pengajaran di kelas itu gitu ya. Nah, pembahasan ini nanti kita gunakan bab 7 ya, effective lesson dari Slavin ya, seperti saya sampaikan tadi. Nah, kita akan membahas strategi-strategi yang digunakan oleh guru ya untuk menyampaikan informasi dengan cara yang bisa membantu sebagian besar siswa untuk memahami, menggabungkan dan menggunakan konsep dan keterampilan baru. Nah, bab 7 ini nanti merupakan awal ya, sampai bab 7 sampai bab 11 itu akan membahas prinsip-prinsip dan hasil penelitian yang memenuhi kebutuhan untuk proses pengajaran di kelas gitu ya. Nanti bab 8 itu student centered sama konstruktivis ya. Kemudian bab 9 itu grouping ya, grouping sama teknologi. Kemudian bab 10 itu lingkungan belajar yang efektif ya, effective learning environment. Baik, kita mulai saja. Jadi apa itu direct instruction ya, atau instruksi langsung ya, atau bahasa Indonesia mungkin ya pengajaran langsung ya, pengajaran materi secara langsung gitu. Jadi ini adalah transfer informasi atau transmit informasi langsung ke siswa ya. Nah, jadi di sini guru harus menstrukturkan atau mengatur waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran ya seefektif mungkin. Jadi instruksi langsung ini sangat tepat untuk pengetahuan atau keterampilan yang sudah terdefinisikan dengan baik ya, dan harus dikuasai oleh semua siswa. Jadi semua direct instruction ini paling pas untuk pengetahuan atau keterampilan yang sifatnya terdefinisikan dengan baik ya, atau well defined ya. Nah, direct instruction ini tadi yang saya sampaikan barusan, dia cocok untuk materi yang well defined ya, sudah terorganisir dengan baik, tapi sering dianggap kurang tepat ya ketika tujuan pembelajaran itu adalah perubahan konseptual yang mendalam gitu ya, atau ketika tujuannya adalah eksplorasi ya, discovery, dan open-ended objectives ya, tujuan yang sifatnya terbuka ya. Nah, ini ya, tapi juga ada penelitian yang berkesimpulan bahwa direct instruction ini lebih efisien ya daripada discovery ya, pada materi pembelajaran yang sifatnya itu adalah juga pembangunan konsep gitu. Jadi contohnya dari penelitiannya Clark dan Nigam ini ya, yang disampaikan di Slavin ya. Jadi dia membandingkan siswa kelas 3 itu yang diberi materi diminta melakukan eksperimen dengan petunjuk ya, dengan instruksi dan tanpa instruksi gitu ya. Nah, kelompok yang mendapat instruksi atau direct instruction ini ternyata performanya lebih baik ya ketika bereksperimen ya, dibanding yang dengan metode discovery ya, tanpa instruksi langsung gitu.
Nah, ada beberapa elemen penting ya dalam instruksi langsung ya atau direct instruction, agar direct instruction ini menjadi efektif gitu ya. Jadi prinsip utamanya adalah bahwa guru itu menginformasikan keterampilan apa yang dibutuhkan pada pelajaran ya, misalnya dengan mereview pelajaran sebelumnya dan menyampaikan kaitannya dengan materi yang akan disampaikan gitu ya. Nah, kemudian juga menyampaikan kepada siswa apa yang hendak dipelajari gitu ya. Nah, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan instruksi langsung ya, penyampaian informasi secara langsung, dan juga memberikan kesempatan siswa untuk berlatih ya dan melakukan evaluasi ya, bisa dengan bertanya atau dengan kuis ya, untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Nah, berikut ini prinsip-prinsip direct instruction yang efektif yang sudah dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih detail gitu ya. Nah, bagian-bagian ini nanti akan kita bahas ya satu persatu gitu ya. Nah, untuk materi prinsip nomor 3 yang mengajar materi pembelajaran yang baru itu nanti akan kita sampaikan pada video selanjutnya ya, karena materinya poin-poinnya terlalu banyak ya, poin 3 ini. Nah, prinsipnya ini ya, prinsip direct instruction-nya efektif, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengarahkan siswa ke pelajaran. Jadi tadi yang menginformasikan pada siswa apa yang hendak mereka pelajari, hasil apa yang diharapkan dari siswa, kemudian guru juga menginformasikan apa yang menarik ya, apa yang penting secara bagi siswa ya kalau mereka menguasai atau mempelajari materi tersebut gitu ya. Nah, ini harapannya ini akan memotivasi siswa gitu ya. Yang kedua, mereview prerequisite ya, mereview keterampilan atau konsep yang dibutuhkan siswa untuk memahami materi yang jadi dia keterampilan atau pengetahuan tentang konsep itu harus dimiliki dulu gitu ya. Kemudian tahap 3, penyampaian materi ya, prinsip ketiga itu penyampaian materi pelajaran yang baru. Ini proses mengajar ya, mempresentasikan informasi, memberi contoh, mendemonstrasikan konsep baru dan sebagainya. Nah, kemudian yang prinsip keempat adalah melakukan pemeriksaan pembelajaran ya, atau learning probes ya kalau bahasanya Slavin ya. Jadi bertanya ke siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan adanya miskonsepsi atau tidak ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Prinsip kelima, menyediakan latihan mandiri ya, memberikan siswa kesempatan untuk berlatih ya keterampilan baru. Kemudian yang keenam, menilai kinerja atau asesmen performa dan memberikan umpan balik ya, memberikan ulasan ya hasil latihan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan latihan dan ulasan yang terdistribusi. Ini prinsipnya memberikan pekerjaan rumah ya. Oke, kita bahas satu persatu. Satu adalah yang pertama, ini menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengarahkan siswa ke pelajaran gitu ya. Jadi pada awal pelajaran itu guru harus menyampaikan rencana pembelajaran ya. Ini termasuk di dalamnya itu ada kejelasan ya, alasan mempelajari materi tersebut gitu ya. Kemudian guru juga menyampaikan apa yang akan dikuasai atau bisa dilakukan oleh siswa di akhir pelajaran, itu targetnya apa gitu ya. Nah, ini juga di tahapan ini menyediakan menyediakan kerangka kerja gitu ya. Jadi menjelaskan tujuan pembelajaran di awal pelajaran itu adalah komponen penting gitu ya untuk
menyediakan kerangka kerja. Jadi ada kesesuaian antara informasi ya yang sudah dimiliki, materi, dan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, ini akan membuat proses pengajaran itu menjadi efektif gitu ya. Nah, kemudian terkait mengarahkan siswa ke pelajaran ya, ini yang bagian 2 dari poin 1 ini adalah mengarahkan siswa ke pelajaran itu akan membuat guru itu dia berkewajiban, guru itu harus membangun mental set ya yang positif pada siswa ya, atau sikap kesiapan ya, attitude of readiness. Jadi harus ada gambaran dalam diri siswa itu bahwa saya siap untuk belajar, siap untuk mempelajari informasi atau keterampilan penting ya, dan tahu apa yang akan dipelajari ya, informasi apa, keterampilan apa gitu ya. Nah, ini walaupun tahu apa yang dipelajari ini baru secara garis besar gitu ya. Nah, mental set yang positif ini bisa dibangun dengan beragam cara ya. Beberapa contoh ya dari membangun mental set yang positif ya. Jadi guru meminta siswa untuk tepat waktu ya dalam dalam pelajaran, dalam jadwal pelajaran itu, dan pelajaran dimulai segera sesuai jadwal. Nah, ini akan menimbulkan keseriusan dari siswa ya. Kemudian guru harus bisa memunculkan rasa ingin tahu atau perhatian siswa ya mengenai apa yang hendak dipelajari. Nah, ini bisa menggunakan hal-hal yang relevan ya untuk siswa ya. Misalnya kalau masih kelas-kelas awal itu menghitung jumlah permen ya, kemudian atau menghitung uang jajan gitu ya. Nah, bisa juga memunculkan rasa ingin tahu ini dengan humor atau dengan drama ya. Jadi menyesuaikan dengan tokoh atau idol ya yang terkenal di antara siswa itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan siswa itu roadmap ya, rencana bagaimana pelajaran itu akan berlangsung ya, dan apa yang akan mereka kuasai ya di akhir pelajaran gitu. Nah, ini menyampaikan tujuan pembelajaran ini terbukti secara umum meningkatkan pencapaian siswa pada tujuan pembelajaran tersebut ya. Nah, juga outline pelajaran yang diberikan di awal ya perkuliahan itu juga terbukti membantu siswa mempelajari informasi yang baru ya, materi yang baru gitu. Nah, poin yang kedua ya, prinsip yang kedua adalah mereview prerequisite ya. Prerequisite ini maksudnya adalah prasyarat pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk belajar materi yang baru ya. Jadi sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya itu, guru harus memastikan bahwa siswa itu sudah menguasai persyaratan ya, keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan ya. Jadi bila misalnya kalau pelajaran di hari ini merupakan lanjutan pertemuan sebelumnya, guru bisa mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya itu ini. Nah, atau bertanya beberapa pertanyaan ya tentang pelajaran sebelumnya. Nah, bila pelajaran hari ini itu merupakan lanjutan dari pelajaran yang sudah, materi yang sudah lama gitu, yang lebih lama gitu, maka perlu adanya elaborasi ya, diskusi atau asesmen ya terkait prerequisite ini ya. Nah, ini juga salah satu alasan ya untuk melakukan asesmen ya
assessment prerequisite ini ya sebelum pelajaran dimulai. Jadi mungkin juga perlu mereview kembali materi ya jika hasil evaluasi itu buruk gitu ya. Nah, review prerequisite ini juga sebagai advance organizer ya, pernyataan advance organizer itu pernyataan perkenalan dari guru ya, yang mengingatkan siswa apa yang mereka sudah harus kuasai gitu ya, dan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami materi belajar yang baru gitu. Nah, selanjutnya poin 3 ini merupakan bagian utama dari pelajaran ya, jadi menyampaikan atau mempresentasikan keterampilan baru. Nah, ada beberapa prinsip dari penyampaian materi yang efektif, belajar yang efektif ya. Nah, seperti saya sampaikan di awal, ini akan disampaikan di video selanjutnya ya, tentang mengajar materi baru yang efektif ya. Nah, poin 4 ya, prinsip 4 adalah melakukan pemeriksaan pembelajaran atau learning probes ya. Jadi learning probes itu adalah beragam cara untuk bertanya ya, untuk mengetahui secara singkat tentang respon siswa terhadap materi pelajaran. Nah, dengan learning probes ini guru bisa mengetahui level pemahaman siswa ya. Nah, siswa juga bisa menguji pemahaman mereka ya terkait materi yang sudah mereka pelajari gitu. Apakah mereka sudah menguasai atau belum gitu ya. Nah, learning probes ini juga penting ya, karena seringkali terjadi kesalahan persepsi ya pada guru dan pada siswa gitu ya. Jadi guru kadang salah persepsi bahwa jika sudah dia merasa sudah menyampaikan materi dengan baik gitu ya, siswa juga terlihat memperhatikan. Nah, ini berarti pengajaran sudah berhasil ya, padahal ini bisa jadi salah gitu ya. Makanya harus melakukan pemeriksaan pembelajaran ya, atau learning probes ya. Atau siswa juga bisa salah gitu ya, dia mengira bahwa sudah memperhatikan pelajaran dan memahami materi gitu ya, padahal bisa jadi pemahamannya salah gitu. Nah, ini fungsi dari learning probes ya. Nah, selanjutnya adalah menyediakan latihan mandiri ya, providing independent practice ya. Jadi siswa diberi kesempatan untuk berlatih sendiri ya di dalam kelas, atau mengekspresikan keterampilan atau pengetahuan yang perlu dipelajari gitu ya. Jadi contohnya setelah belajar menyelesaikan persamaan matematika, siswa diberi waktu untuk menyelesaikan beberapa soal sendiri gitu ya, tanpa gangguan gitu. Nah, ini akan membantu mereka untuk lebih memahami metode dan juga mengevaluasi ya pengetahuan mereka gitu ya, pemahaman mereka ya. Nah, ini penting ya untuk siswa ya, terutama yang mempelajari keterampilan baru ya, seperti dalam matematika, membaca ya, belajar bahasa ya, komposisi kalimat, interpretasi peta, dan lain-lain ya. Nah, latihan mandiri ini dinilai kurang bermanfaat ya untuk pelajaran tentang konsep-konsep tertentu ya, misalnya tentang sejarah Perang Dunia Kedua ya, atau konsep daya tarik magnet dan sebagainya. Jadi untuk pemahaman konsep ini kurang cocok gitu ya. Nah, selanjutnya adalah asesmen performa ya, dan memberikan umpan balik. Jadi menilai kinerja dan memberikan umpan balik. Proses asesmen ini harus selalu dilakukan ya dalam proses pembelajaran untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi ya sesuai tujuan pembelajaran.
Nah, asesmen sendiri bisa berupa pertanyaan secara informal ya, tugas mandiri atau kuis gitu ya. Metode asesmen ini lebih efektif jika dilengkapi dengan umpan balik yang sesegera mungkin gitu ya. Proses asesmen ini juga meningkatkan retensi dari materi yang dipelajari ya, karena untuk menghadapi asesmen ini siswa tentu saja akan mempersiapkan diri ya, memproses informasi yang telah mereka pelajari gitu ya. Nah, asesmen lebih baik ya dilakukan pada frekuensi yang tinggi ya daripada yang jarang gitu ya. Nah, ini terutama juga untuk materi yang sifatnya besar ya, materinya besar itu bisa membagi-bagi asesmen pada unit materi yang lebih kecil gitu. Jadi hasil asesmen ini juga bisa menjadi feedback ya bagi guru terkait performa siswa ya. Jika siswa sudah paham gitu ya, mungkin bisa ditingkatkan ya kecepatan proses pembelajarannya, pengajarannya dipercepat ya ke materi selanjutnya. Bila ada yang belum dikuasai, maka proses pembelajaran, pengajaran itu bisa diulang ya. Juga misalnya mengidentifikasi siswa yang ada kesulitan gitu ya, jadi dibantu gitu ya. Nah, kemudian ini prinsip nomor 7 ya, provide distributed practice and review ya, menyediakan tugas ya atau latihan ya dan ulasan yang terdistribusi. Jadi ini yang latihan dan ulasan ini prinsipnya sebenarnya lebih banyak ke pekerjaan rumah gitu ya. Jadi dia diberi pekerjaan rumah, latihan, kemudian nanti hasilnya diulas ya, dan maksudnya terdistribusi ini secara berkala gitu ya. Nah, ini terbukti meningkatkan retensi pengetahuan atau hasil belajar ya. Nah, penerapannya pada pengajaran ya itu tadi seperti saya sampaikan ya, mengulas dan merekapitulasi informasi penting ya dari pelajaran sebelumnya. Jadi siswa mereview materi belajar dengan interval yang lama gitu ya, misalnya jarak bulanan ya, agar keterampilan sebelumnya itu tetap terjaga. Nah, pekerjaan rumah itu memberikan siswa kesempatan untuk berlatih keterampilan yang dipelajari di sekolah ya pada setting yang berbeda ya, setting di rumah gitu ya. Nah, PR itu juga bisa digunakan sebagai asesmen formatif ya, menyediakan guru dan siswa ya. Jadi mereka ada informasi tentang pemahaman terhadap konsep-konsep yang sudah dipelajari itu. Nah, beberapa riset ya terkait pekerjaan rumah ya menunjukkan bahwa PR itu meningkatkan pencapaian siswa ya, terutama bila guru itu mengkoreksi dan memberikan umpan balik ke siswa gitu. Nah, catatan lainnya adalah bahwa efek PR itu lebih efektif di pendidikan menengah ya dibanding pendidikan dasar ya. Ini harus menjadi catatan ya bagi para guru ya. Nah, juga PR yang terlalu banyak dan membosankan itu justru akan merugikan proses belajar dan motivasi siswa ya. Ada rekomendasi durasi PR adalah sekitar 5-10 menit untuk siswa kelas 4 ya per mata pelajaran ya, ini sampai dengan 30 menit atau lebih untuk sekolah menengah atas ya, yang bukan kejuruan ya ini. Nah, yang terakhir adalah PR juga bisa menjadi sarana bagi orang tua ya, terlibat secara konstruktif ya dengan pendidikan anak itu ya.
Nah, baik, itu saja untuk video kita yang pertama ya, terkait effective lesson ya. Ini dari bab 7 ya, dari bukunya Slavin ya. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.